Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sri Nurmayanti dalam mata kuliah Teknologi Benih Perkebunan. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya benih dalam budidaya tanaman. Benih merupakan sarana produksi utama dalam budidaya tanaman. Ketentuan umum tentang perbenihan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 adalah perbenihan tanaman adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan, pengelolaan, dan peredaran benih tanaman. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru. Habitat tumbuhan adalah lingkungan tempat tumbuhan dapat hidup dan berkembang secara alamiah. Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan atau varietas baru yang lebih baik. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama. Benih tanaman adalah tanaman yang bagiannya digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman. Benih bina adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas, yang diproduksi, dan peredarannya diawasi. Benih bermutu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 adalah benih yang memiliki produktivitas tinggi. Produktivitas adalah produksi per satuan luas. Kemudian, benih yang memiliki pertumbuhan yang seragam. Dan benih yang mutu genetisnya tinggi. Selanjutnya, pengujian benih bermutu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995, yaitu menguji kadar air, menguji daya tumbuh, menguji kemurnian benih, menguji campuran dari varietas lain, menguji kompatibilitas atau keseragaman benih, menguji heterogenitas, menguji tetrazolium, dan uji kesehatan benih. Selanjutnya, aspek ekonomi benih meliputi biji bermutu dan standar mutu benih. Program perbenihan untuk mendukung usaha budidaya tanaman adalah meliputi aspek pengadaan. Yang dimaksud adalah pemerintah mampu mengadakan benih saat benih tersebut dibutuhkan oleh petani. Kemudian, aspek pengaturan penyaluran benih bermutu. Pemerintah menjamin adanya pengaturan yang baik dalam penyaluran benih bermutu kepada petani dan meliputi ketepatan waktu serta jumlah, sehingga petani tidak kekurangan benih saat mereka membutuhkan benih untuk ditanam. Lalu, aspek pengontrolan mutu. Pemerintah menjamin adanya pengontrolan mutu terhadap benih yang beredar. Syarat mutu ekonomi benih menurut Kamil 1991 adalah daya kecambah minimal 80%. Maksudnya, saat suatu benih ditanam, minimal 20% dari benih tersebut yang tidak tumbuh. Benih murni minimal 95%. Jadi, maksudnya tercampur dengan varietas selain varietas yang akan ditanam hanya sebanyak 5% paling banyak. Benih campuran maksimal 5%. Kotoran maksimal 3%. Biasanya, kotoran yang tercampur adalah pada benih-benih yang berukuran kecil, sehingga kotorannya sulit untuk dipisahkan.
dan memiliki toleransi dengan tingkat maksimal 3%. Benih dari rumputan maksimal 2%. Ini contohnya adalah pada tanaman padi, yang biasanya tercampur dengan biji-biji rumputan dan dapat ditoleransi sebanyak 2%. Tujuan perbenihan untuk optimalisasi usaha budidaya tanaman adalah untuk memenuhi kebutuhan usaha, yaitu benih tersedia tepat waktu dan tepat mutu, sehingga saat petani membutuhkan benih, benih sudah ada dengan kualitas yang terbaik. Kemudian benih mudah diperoleh. Tujuan perbenihan untuk optimalisasi usaha budidaya tanaman yang selanjutnya adalah untuk memenuhi konsumsi, yaitu benih harus berproduksi tinggi dan toleran dari berbagai gangguan hama dan penyakit. Selanjutnya kita membahas mengenai faktor mutu fisik benih, yaitu harus bersih dari benda asing. Warna benih seragam, tidak terserang hama penyakit yang terbawa benih, benih tidak berbercak-bercak, bernas, berisi sesuai struktur biji, dan benih tidak keriput. Klasifikasi benih menurut Kamil tahun 1991, benih terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, benih penjenis, yang biasanya diberi label kuning. Benih penjelis dihasilkan oleh pemulia tanaman. Selanjutnya, benih dasar, yang biasanya diberi label putih. Benih dasar ini ditanam oleh lembaga pemerintah yang mendapatkan izin untuk menanam benih. Selanjutnya, benih pokok yang diberi label ungu. Benih pokok biasanya diproduksi oleh perorangan yang mendapatkan izin dari pemerintah dan diawasi oleh Balai Sertifikasi Benih. Yang terakhir, benih sebar, yang biasanya diberi label biru. Benih sebar ini yang akan ditanam oleh petani untuk produksi. Selanjutnya mengenai pengadaan benih. Pengadaan benih melalui beberapa tahap. Yang pertama, harus melalui izin Menteri Pertanian. Izin Menteri Pertanian dapat diperoleh apabila suatu usaha perbenihan memiliki sarana yang memadai dan modal kerja yang cukup. Apabila sarana yang dimiliki sudah memadai dan memiliki modal kerja yang cukup, maka sertifikasi benih akan langsung melakukan pemeriksaan kebenaran benih, pengujian laboratorium, dan pengawasan pemasangan label. Sistem budidaya tanaman dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 meliputi barang siapa yang dengan sengaja mengadakan benih bina yang tidak sesuai dengan label akan dikenai pidana paling lama 5 tahun dengan denda paling banyak 250 juta. Dan barang siapa karena kelalaiannya mengedarkan benih bina yang tidak sesuai label, maka pidana kurungan paling lama 12 bulan dengan denda paling banyak 50 juta. Penyidik pelanggaran usaha perbenihan dalam KUHP Pasal 6 adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus. Terima kasih sudah menyaksikan mata kuliah saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.